Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Jannah dengan NIM 11940201446. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan teknik khitobah yang telah diberikan sebelumnya. Berdasarkan risalah Al-Ghazali dengan judul Al-Adab Fiddin dalam kitab Majmu'ah, ada beberapa adab yang harus diperhatikan seorang khatib yang akan melaksanakan kegiatan khutbah Jumat, yaitu yang pertama, pergi ke masjid dengan hati yang tenang. Khatib adalah seseorang yang bertanggung jawab akan sah tidaknya sholat Jumat. Dengan hati yang tenang, maka khatib akan fokus dan dapat memotivasi jemaahnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian khatib tidak mengobrol kecuali memang dalam keadaan yang darurat. Khatib harus menjaga wibawanya. Seorang khatib hendaknya datang lebih awal agar tidak ditunggu. Dengan demikian, seorang khatib dapat melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Sesudahnya, khatib hendaklah duduk dengan penuh wibawa. Kemudian, setelah waktunya khutbah, khatib hendaklah berjalan dengan penuh rasa hormat dan percaya diri tanpa berlebihan, seolah-olah akan menyampaikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika akan khutbah, naik dan berdiri pada tangga dengan khusyuk dalam keadaan berzikir agar hati tidak kosong. Seperti khutbah dan ceramah pada umumnya, maka mulailah atau awalilah dengan mengucapkan salam, memberitahu bahwa khutbah akan dimulai. Kemudian ucapkan salam dengan tulus dan juga mendoakan jamaah. Kemudian duduk dan mendengarkan suara azan, resapi kemudian jawab azan dengan suara yang lirih. Setelah selesai, maka khutbahlah dengan tawadu, jangan mengandung unsur kesombongan, bahkan menggunakan jari menunjuk kepada jamaah, tetapi berkhutbahlah seakan-akan apa yang disampaikan bermanfaat, sehingga sebelum khutbah, seorang khatib harus mempersiapkan materi itu. Dalam penjelasan lain, seorang khatib hendaknya berkhutbah dengan menyentuh hati para jemaahnya. Setelahnya, ajak jemaah untuk berdoa. Usai khutbah, turun dari mimbar saat muazin siap untuk mengumandangkan iqomah. Jika khatib merangkap dengan imam, maka tunggu jemaah tenang dan selesai merapatkan barisan. Seorang imam boleh mengisyaratkan atau menginstruksikan merapihkan barisannya. Kemudian jika dirasa sudah, mulai imami sholat dengan takbiratul ihram dan bacalah al-fatihah dan surat lain dengan bacaan yang tartil. Jawaban yang selanjutnya dalam prosesnya dalam kegiatan khutbah atau kegiatan khitobah lainnya melibatkan dua pihak, yakni khatib dan jamaah. Agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar, perlu adanya etika dari masing-masing pihak, baik dari pihak khatib, misalkan takwa. Seseorang khatib harus memiliki sifat ketakwaan yang baik, sehingga dalam mengajak jemaah, ia tidak menyuruh tanpa mengerjakannya. Kemudian ihsan, amanat, istiqomah, tawadu. Seperti yang telah dijelaskan pada etika khatib menurut Imam Al-Ghazali, ketika khatib menyampaikan ceramahnya, khatib harus memiliki sifat tawadu. Tidak ada unsur sombong, angkuh, bahkan dilarang untuk menunjuk jemaah menggunakan jari. Kemudian bersikap tawakal dan sabar. Seorang khatib tidak boleh merasa pesimis terhadap diterima tidaknya ceramah tersebut oleh jemaah, tetapi khatib harus optimis dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan materi ceramahnya tersebut. Kemudian menjaga akhlak kepada Nabi SAW dan mengerjakan apa yang telah dicontohkan olehnya. Kemudian memiliki sifat khauf, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa siaga, cinta, dan penuh keyakinan. Sementara para jemaah harus memiliki etika seperti menghormati dai sebagai gurunya, kemudian
memperhatikan keterangan yang disampaikan oleh dai atau khatib, sabar dalam proses mendapatkan ilmu melalui kegiatan dakwah atau khutbah yang diikuti, menjaga etika di dalam majelis seperti tidak mengobrol, duduk tanpa memeluk lutut, dengan memeluk lutut, menjaga menjawab salam serta salawat dan mengaminkan setiap doa. Yang ketiga, etika penting sebagai aturan tingkah laku ketika hitobah berlangsung, baik bagi pelaku maupun yang menjadi peserta hitobah itu sendiri. Hal ini agar menjaga eksistensi hitobah tersebut. Selain itu, etika akan menjadi rambu-rambu bagi pelaku hitobah atau dai agar tidak melenceng dari norma atau bahasan yang akan dibahas. Dengan memperhatikan dan menjalankan etika tersebut, maka tentu akan memberikan efek bagi mad'u dan dai. Kemudian selain itu, dengan usaha penerapan etika, maka akan terciptanya kebiasaan-kebiasaan yang baik di kemudian hari ataupun di kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.